Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan yang kedua ya, pada mata kuliah praktikum rangkaian listrik 1. Di percobaan yang kedua kita akan belajar tentang karakteristik garis beban catu daya dan hambatan dalam voltmeter dan ampermeter. Nah, tujuannya di sini nanti Anda dapat mengukur atau mengetahui berapa sih tahanan dalam dari alat ukur baik itu voltmeter maupun ampermeter. Karena apa? Karena tahanan dalamnya ini pengukurannya, jadi tahanan dalam itu merupakan tahanan keseluruhan dari voltmeter atau ampermeter tersebut atau alat ukur tersebut ya. Tahanan dalam yang baik itu yang seperti apa? Apakah nilainya tinggi atau nilainya rendah ya? Nanti bisa Anda buktikan di situ kalau tinggi itu bagaimana, kalau rendah bagaimana. Ya. Secara teori, kalau di dalam voltmeter tahanan dalamnya sebisa mungkin tinggi, gitu ya. Jadi setinggi mungkin itu semakin baik. Tapi kalau di dalam ampermeter, tahanan dalamnya harus rendah. Karena apa? Karena tahanan dalam ampermeter nanti diseri dengan beban. Sehingga dengan adanya tahanan dalam yang rendah, maka drop tegangan atau hilangnya tegangan di dalam alat ukur itu sendiri jadi berkurang. Kalau di dalam rangkaian, kalau di dalam voltmeter sebisa mungkin tinggi. Kenapa? Karena tahanan dalam itu akan diparalel terhadap beban. Sehingga dengan adanya tahanan yang besar tidak akan berpengaruh terhadap kualitas tegangan ataupun hasil pengukuran dari voltmeter tersebut. Nah, itu nanti Anda disuruh membuat garis bebannya ya. Jadi kalau tahanan dalamnya kalau diberi beban sekian nanti harusnya berapa, kalau diberi beban sekian nanti harusnya berapa, itu nanti Anda buat dalam bentuk grafik ya nanti. Nah, dari bentuk grafik itu Anda akan tahu berapa sih yang efektif atau yang bagus tahanan dalamnya gitu ya dari alat ukur. Atau di sini nanti Anda mengetahui berapa sih tahanan dalam dari alat ukur ini gitu ya. Ini persamaannya ya E sama dengan VR plus VB ya. VR ini adalah tegangan di hambatan dalam itu, VB ini tegangan di beban ya. Jadi tahanan pada hambatan dalam ditambah tegangan di hambatan dalam alat ukur ditambah dengan tegangan pada beban itu kalau kita jumlahkan menjadi tegangan total. Ini kalau untuk catu daya ya. Jadi catu daya itu punya hambatan dalam juga. Itu E sama dengan I kali R ya. Terus ini VR itu didapat dari I kali R ya. R-nya itu tahanan dalamnya, E adalah tegangan sumbernya, B-nya adalah PB-nya adalah tegangan di beban. Sehingga kalau mau mencari tahanan dalam ya ini rumusnya E min VB per I ya. Karena I-nya itu nanti kan karena di situ rangkaian seri maka harusnya sama ya. Nah, untuk mengetahui nilai tahanan dalam catu daya harus dihubung singkatkan dengan keadaan tanpa beban, tanpa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ya. Hubung singkat adalah E per R. R ini tahanan dalamnya ya. Tegangan tanpa beban atau tegangan sumber. Jadi tidak diberi beban. Kemudian hambatan dalam voltmeter dan ampermeter gitu ya. Ini ngukurnya tentu saja sulit ini. Salah satu cara untuk mengalibrasi multimeter atau avometer itu yang digunakan sebagai voltmeter dan ampermeter dengan menguji berapa nilai hambatan dalam pada masing-masing pengguna, yaitu dinyatakan dalam persamaan berikut. Ini hambatan dalamnya dalam ampermeter ya, yaitu tegangan di ampermeter dibagi arus mengalir. Kemudian kalau di voltmeter ya tegangan di voltmeter dibagi dengan arus yang mengalir. Ini komponen-komponennya, model praktikumnya nanti seperti apa? Nah, ini gambar rangkaiannya ya. Jadi ada sumber tegangan ya, ini power supply, kemudian ini adalah alat ukur voltmeter. Kemudian
Ini untuk pengukuran tegangan tanpa beban, ini tidak ada bebannya. Kemudian yang B itu pengukuran arus dan tegangan beban dengan menghitung hambatan dalam satu daya. Ini ada hambatannya di sini, hambatan dalamnya berapa. Suruh menghitung nanti. Nah, kalau mengetahui hambatan dalamnya berapa ya, tegangannya dibagi dengan arusnya ya, tahu. Ini pengukuran hambatan dalam voltmeter dan ampermeter ya. Nah, ini sumbernya, ini ampermeter, ini voltmeter. Nah, jadi kita menggunakan ini 4 malahan ini ya. 4 tegangan 4 multimeter, tapi nanti kita bisa pakai 2 saja secara bergantian. Hasil tegangan dan arus nanti harus ditulis di sini di tabel ini. Jadi saat tegangannya 0, ini tambah beban berapa? Saat tegangannya 2 tambah beban berapa? Harusnya sama ya. 2 arusnya. Kalau tambah beban arusnya berapa? Nah, kalau arusnya yang tambah beban di sini tidak ada arusnya ya. Ya mungkin bisa 0 nanti arusnya ya. Tapi kalau diberi beban 1 kilo ohm ya nanti muncul di situ. Kemudian yang di sini diberi beban ya, tegangan 1 volt. Tegangan sumbernya 0 volt, tegangan keluarannya berapa? 2 volt, tegangannya berapa? Ya. Arus keluaran dalam miliampere ini. Nah, di sini arus hubung singkat itu sebenarnya tanpa beban di sini ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah Anda jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, gambarkan garis beban pada percobaan daya yang Anda lakukan. Nah, garis beban di sini adalah tegangan fungsi arus. Tegangannya berapa, arusnya berapa. Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana voltmeter dan ampermeter dapat dikatakan sebagai alat ukur yang baik. Ya, nanti bisa Anda lihat dari grafik percobaan itu ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan pendapat Anda apabila voltmeter mempunyai hambatan 0 ohm dan ampermeter mempunyai hambatan tak terhingga. Nah, jadi harusnya yang paling baik ya. Oke, itu jadi percobaannya. Nanti bisa Anda simulasikan di multisim ya. Nah, multisim. Kalau ini memang harus dipraktekkan sih. Karena hambatan dalam alat ukur ya. Alat ukur kalau di multisim itu alat ukurnya kan virtual. Jadi semuanya dianggap ideal. Ini kemungkinan nggak akan bisa dilakukan kalau di multisim gitu ya. Karena semua virtual sih alat ukurnya. Ini harus real nanti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.